Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah Paskah tahun 2021 bersama Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Tema pada ibadah Paskah kali ini, bangkit dan bersaksilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sampai pada acara inti, kita akan ikuti laporan Ketua Panitia Paskah Pentakosta Rumah Sakit Bethesda tahun 2021, Dr. Yohana Puji Diah Utami, MPH. Yang kami hormati, Bapak Direktur Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Bapak Ketua SPPMKK, dan Bapak Pendeta Yosef. Yang kami kasihi, segenap Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Yang kami banggakan, segenap Panitia Paskah dan Pentakosta, dan semua yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Paskah Pentakosta ini. Shalom. Perkenankan kami menyampaikan rangkaian kegiatan Paskah dan Pentakosta Rumah Sakit Bethesda tahun 2021. Yang pertama adalah video ucapan Paskah dari masing-masing gugus tugas yang dikumpulkan paling lambat tanggal 20 Maret 2021. Kedua, lomba CTA online yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Peserta ada 28 gugus tugas yang akan memperebutkan hadiah uang tunai dan piala bergilir. Yang ketiga, renungan Prapaskah pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2021 di gugus tugas masing-masing. Persembahan yang terkumpul digunakan untuk aksi sosial pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, ibadah Paskah streaming yang ditayangkan pada 6 April 2021 ini dan ibadah Pentakosta streaming yang ditayangkan pada 24 Mei 2021. Tema yang diangkat adalah bangkit dan bersaksilah. Tema ini dipilih untuk menyemangati kita semua, para Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda. Sudah setahun kita bergelut bersama di tengah pandemi COVID-19. Kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita. Banyak pikiran dan tenaga yang kita kerahkan untuk bisa bertahan dan tetap setia melayani Tuhan, menolong sesama kita, mengupayakan yang terbaik bagi pasien dan keluarganya, sambil tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Lelah dan jenuh sudah pasti kita alami. Yang kita perlukan adalah sesuatu yang tetap menjaga semangat kita dalam berkarya dan melayani. Sesuatu itu hanyalah kabar baik dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan imani, sehingga kita semua diberi kemauan dan kemampuan untuk terus bangkit dan bersaksi melalui karsa dan karya kita. Oleh karena itu, kami sangat berharap melalui rangkaian kegiatan Paskah dan Pentakosta ini, kita semua dapat terus tersemangati dan terberkati. Meskipun acara diselenggarakan secara sangat sederhana, sangat terbatas karena pandemi belum berakhir, semoga semangat Paskah dan Pentakosta tetap memberikan kesan yang mendalam bagi kita semua, sehingga kita dapat meresapi kasih Allah yang begitu besar dan mewartakannya serta membagikannya bagi sesama kita. Akhir kata, terima kasih kepada segenap panitia dan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda yang telah dengan sukacita dan senang hati berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Paskah dan Pentakosta ini. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan yang kami ucapkan dan perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya nama Tuhan kita semakin dipermuliakan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Direktur Rumah Sakit Bethesda, Dr. Purwoadi Suyatno, spesialis penyakit dalam MPH. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak, Ibu, sahabat seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda yang saya hormati dan kasihi, Shalom. Marilah pada saat yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih hanya atas
kasih karunia dan berkat-Nya saja kita senantiasa dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini perkenankan saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Semoga kita semua senantiasa baik, sehat, dan bisa menjalani tahun 2021 ini dengan baik, berkelimpahan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 tahun ini bahkan sudah melewat ya, kita berada pada kondisi pandemi, suatu kondisi yang tidak mudah buat kita semua. Tuhan Yesus pun sudah menjalani masa penderitaan di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa Beliau bangkit. Sesuai tema pada tahun ini, Paskah tahun 2021 mengambil tema bangkit dan bersaksilah. Ini suatu tema yang sangat tepat, sangat relevan berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan, dengan suatu keyakinan bahwa ya kalau Tuhan dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan, kita pun akan dimampukan mengatasi semua kesulitan kita di masa pandemi ini. Saya tahu kita semua baik secara pribadi banyak hal yang berubah. Demikian juga kita sebagai karyawan, demikian juga kita sebagai institusi. Tetapi kita akan menghadapi semuanya itu dengan suatu keyakinan bahwa Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita yakin bahwa kalaupun kita mengalami semua ini, semua kesulitan, semua halangan, kita yakin bahwa kita pun akan dimampukan mengatasi semuanya itu, dan bersama kita bangkit, dan kita akan dibangkitkan, dan kita akan bisa menjalankan tugas pelayanan kita dengan lebih baik. Saya tahu bahwa dalam 1 tahun ini pasti banyak hal yang kita alami, dan kita pun bisa mengamini bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Mari itu semua kita saksikan, kita beritakan, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan berkat melalui kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya acara Paskah tahun 2021 yang meskipun dalam kondisi pandemi bisa menyelenggarakan acara Paskah ini dengan baik. Terima kasih kepada semua yang terlibat, termasuk pengisi acara dalam acara Paskah kita pada tahun ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Biarlah kita selalu dimampukan bahwa penderitaan, kesulitan sebenarnya bukan masalah, karena Tuhan selalu hadir untuk memampukan kita mengatasi semuanya itu. Mari seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, kita bangkit bersama dan kita bersaksi bahwa Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya, di mana Yesus mengalahkan maut. Dengan hati yang gembira, kami sampaikan salam Paskah dan salam sejahtera
dari Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Yesus Kristus, Mesias Anak Allah, mati dan disalibkan menjadi tebusan bagi kita manusia yang berdosa. Kuasanya begitu besar mengalahkan maut. Untuk itu, marilah kita bersukacita dan memuji namanya. Kita masuk dalam ibadah Paskah bersama Bapak Pendeta Yosef Kristio Nugroho, Esos MDiv, GKJ Wirobrajan, Yogyakarta. Keluarga besar Rumah Sakit Bethesda, Shalom. Kita sungguh bersukacita, bahkan di tengah pandemik, kita tetap merayakan kuasa keselamatan Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah saat ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah bersama kita bangkit berdiri. Kita serukan kemenangan oleh karena kebangkitan Kristus. Kidung Jemaat 188 bait pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah. Votum dan salam. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ibadah syukur Paskah ini berlangsung karena kemenangan Kristus atas kuasa maut dan dosa. Terima kasih Tuhan atas kematian dan kebangkitan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai dan memenuhi hidup kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk. Bersama, sungguh kita tidak mungkin menang, tetapi kemenangan Paskah bahwa kita dimenangkan oleh Allah. Karena itu mari kita mengagungkan Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Pujian syukur Kidung Jemaat 194 bait pertama dan ketiga. Dikau yang bangkit. Paskah artinya dilewati. Jika gunung sudah dapat didaki, jika lautan itu sudah mampu diseberangi. Semua itu terjadi karena Kristus yang memenangkan dan membebaskan kita, sehingga maut dan dosa pun telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Marilah kita bersama-sama memasuki litani syukur Paskah. Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Di hari ini, kami bersukacita atas kemenangan-Mu melawan maut dan dosa untuk selamatkan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan
dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Bangkitkanlah kami pula, ya Tuhan, dari segala kematian rohani, ketika kami hidup dalam kemunafikan, hidup dalam formalitas dan ritual agama, hidup dalam kesalehan yang palsu, ketika kami dikuasai oleh hawa nafsu dan kedegilan diri. Bangkitkanlah dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Bangkitkanlah dan berkatilah kami keluarga besar Rumah Sakit Bethesda. Biarlah kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat syukur dan pengakuan bahwa hanya karena salib Tuhan Yesus kita menang dan memperoleh kehidupan kekal karena salib-Mu. Kau berikan hidup
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kini kita arahkan hati pada Allah. Kita akan mendengar kebenaran sabdanya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, syukur, dan sembah kami kepadamu. Justru karena kuasa kematian dan kebangkitanmu, kami hidup berpengharapan. Memang genap setahun kami masih harus bertahan di tengah pandemik. Tetapi oleh karena rahmat-Mu, kami sungguh dapat merayakan kehidupan. Hingga hari ini, kami keluarga besar Rumah Sakit Bethesda merayakan Paskah, menjadikan kami bangkit dan menjadi saksi-Mu. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah syukur kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu. Engkau nyata di tengah kami, dan Engkau menyatakan firman-Mu. Supaya dengan demikian kami akan terus kuat dan bertahan. Kami tidak akan menjadi kekurangan, tetapi kami akan melewati segala kesusahan ini dengan penuh keselamatan. Dan Engkau semakin dimuliakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini penderitaan, kematian dan kebangkitannya kami rayakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bangkit dan bersaksilah tema kita hari ini. Dituntun dengan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 23 sampai 26. Yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita merayakan Paskah, tapi lagi-lagi sudah setahun sebagaimana tahun lalu, perayaan Paskah masih di situasi pandemi. Dan kini kita tahu, pengalaman yang paling tidak mengenakan, pengalaman yang juga membawa kesusahan, salah satunya adalah pengalaman kehilangan. Sebab kehilangan itu ibaratnya dari ada menjadi tiada. Pengalaman memang berubah dari yang harusnya bertambah, tapi kalau kehilangan malah menjadi berkurang. Orang yang kehilangan mesti kaget, mesti sedih, dan mesti juga kemudian putus asa. Ini juga yang kita alami ketika masa pandemik. Kita juga kehilangan jarak, kehilangan kebebasan.
Dan itu juga yang membuat semua orang menjadi kaget. Tidak seperti dulu, enak zamanku mbiyen toh. Itulah pengalaman pandemi. Maka reaksinya memang macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Orang yang kecewa lalu menyalahkan, wah ini karena pemerintah ini yang gagal melindungi warganya. Dalam ketidakpastian kita mencari informasi, lalu banjir hoax, banyak isu. Bahkan termasuk isu dalam iman Kristen itu ada loh. Awas, hati-hati, vaksin itu nanti ada microchip. Bahkan nanti akan otomatis, wah jadi kayak auto jadi anggota antikris melalui vaksin. Itu juga hoax. Belum juga paranoid, curiga satu sama lain. Curiga dengan tetangga, wahing sithik wae wis wedi. Kita bahkan curiga termasuk dengan tenaga kesehatan, wah iki papane penyakit malah cedak-cedak. Banyak orang malah menjadi takut satu dengan yang lain. Sampai jenazah pun dicurigai, kalau perlu tidak boleh dikuburkan. Itu semua karena kaget saat kehilangan ini. Terus bagaimana dengan nasib Civitas Keluarga Hospital Bethesda? Kadang juga prihatin. Jelas posisinya ada di garis terdepan yang berjuang. Ning yosok kecepit. Dari bawah sudah berjuang, orang-orang ngisore do ndablek ngeyel. Sampai keluarkan Indonesia terserah. Pada nggak tertib protokol kesehatan. Dari atas ya tetap tunduk. Neng kok aturannya gonta-ganti. Itu pun juga di dalam kekalutan kehilangan ini. Tidak salah lalu orang bertanya, di manakah Allah? Yang biasanya orang berbakti gereja jadi sepi. Yang dianggap aturan Tuhan, ritual itu diubah dan disesuaikan. Seakan-akan Tuhan tidak dapat melindungi hukum-hukumnya. Sedih, kehilangan. Itulah pengalaman di masa pandemi. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau pandemik semata-mata dianggap sebuah pengalaman kehilangan. Kehilangan kebebasan kita, kehilangan kebiasaan kita. Saya mengajak kita memandang kepada salib. Salib pun juga sebuah pengalaman kehilangan. Bahkan kehilangan hidup loh, karena barang siapa yang disalib itu pun kematian. Dalam salib kita melihat Yesus, kehilangan kehormatannya, telanjang, terluka. Dalam salib Yesus kehilangan kemenangannya, yang berkuasa, yang bermujizat, memiliki banyak pengikut. Seakan-akan perjuangannya gagal. Kerajaan Allah yang sudah dimulainya berakhir di atas kayu salib. Di atas salib. Bahkan seakan-akan Yesus kehilangan kepercayaan. Dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia bahkan berseru, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Salib adalah kehilangan. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Tidak. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena justru Tuhan bersabda, Yesus mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini seruan tiba saatnya peristiwa salib. Di sana bukan kehilangan, di sana bukan sekedar penderitaan, di sana ada sebuah kemuliaan. Salib, penderitaan, ternyata bukan hanya tragedi dan kekalahan. Bukan hanya kesedihan. Apa yang tampaknya tanpa daya, yang tampaknya lemah, yang tampaknya kalah. Di sana terjadi sebuah dampak besar. Di sana akan membawa perubahan besar. Di sana akan mengungkapkan kebenaran kehidupan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, singkatnya saya ingin menyampaikan 3 pesan saja melalui firman Tuhan. Pertama, dari salib yang ditegakkan, Anak Manusia yang dimuliakan, Tuhan mengajarkan justru melalui kematian akan datang kehidupan.
Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan mau menunjukkan kematian ada, tetapi di dalam Kristus mati tidak tamat. Tidak selalu derita itu hanya kesusahan. Memang biji itu lepas, mati jatuh ke tanah. Tetapi bukan berarti habis. Sesuatu yang di tanah itu ada dua. Satu dikubur, benar busuk mati. Tetapi juga yang dimasukkan di tanah menjadi ditanam. Dan ditanam itu justru hidup. Ditanam itu justru berbuah banyak. Itulah mengapa tema kita bangkit. Apapun penderitaannya, kematian pun bukan akhir bagi kita yang percaya pada Kristus. Kematian bukan akhir. Kedua, Tuhan Yesus mengajarkan melalui pengorbanan akan mendapatkan kehidupan. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, ia mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Tuhan mau mengatakan pengorbanan itu bukan kehilangan. Pengorbanan itu bukan tombok. Pengorbanan itu justru menjadikan hidup itu bernilai, berharga. Lilin yang utuh, ning ora iso disumet mejen, buang. Ora ana gunane. Tetapi justru yang menyala meleleh habis, itulah lilin yang bermakna. Pengorbanan justru mendatangkan hidup yang berharga. Loh, kita kan juga menyaksikan tuh Bapak Ibu Saudara, kalau boleh bertanya, melahirkan itu sakit tidak? Loro Pak. Maaf, walaupun perut saya buncit itu belum pernah melahirkan. Tapi kalau saya lanjutkan, kalaupun sakit kok ra kapok, kok di bulan baleni, nganti peng pindo peng telu, lah nek duwe anak seneng, lah itulah. Pengorbanan saja juga mendatangkan sukacita. Yesus pun melahirkan kita kembali dalam kesakitan di atas kayu salib. Bangkit, bangkitlah, bahwa penderitaan di dalam pengorbanan menjadikan hidup berharga. Terakhir yang ketiga, wah terakhir khotbah meh rampung ki. Melalui pelayanan justru akan datang kebesaran. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Orang yang besar bukan orang yang dilayani banyak orang. Orang yang besar justru yang melayani banyak orang. Ini yang dikatakan bahkan engkau melayani aku, engkau akan dihormati. Kebesaran seseorang itu pada pelayanannya. Mungkin memang gajinya pas-pasan, kedudukannya yora dhuwur, tetapi jika kita melayani, itu bahkan Bapa menghormati kita. Bangkit, bukan karena mencari kesenangan sendiri, mementingkan sendiri, bangkit. Karena kebesaran kita di tengah kesusahan ini, justru ketika kita melayani banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar, masih susah di pandemik, masih banyak pengalaman kehilangan. Tetapi yang mau saya sampaikan, kita di antara dua pilihan. Manusia itu pilih mana? Hidupnya dipengaruhi atau mempengaruhi? Dipengaruhi pandemik berarti kita hanya kehilangan, kita kelemahan, kita putus asa dan tidak pasti. Tetapi Yesus bahkan di atas kayu salib, dia mempengaruhi, bahkan penderitaannya akan membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Bangkit. Penderitaan bukanlah akhir dari pengalaman kita. Penderitaan adalah bagian dari kemuliaan kita. Bersaksilah, satu tema terakhir. Ingat, saksi itu kata di pengadilan. Saksi itu peran yang penting. Saksi yang penting bukan kedudukannya, bukan pikirannya, tapi pengalamannya. Karena saksi itu begitu penting tentang pengalamannya, tentang kebenaran yang harus diungkapkannya. Berarti di tengah kesusahan ini, bersaksilah betapa pentingnya kita, pengalaman kita tentang kebenaran Allah. Di tengah
pandemik saat ini. Bangkit dan bersaksilah. Kesusahan kita bersama Kristus adalah kemenangan. Bangkit dan bersaksilah. Kini kita mau diajari dengan Tuhan Yesus. Kebahagiaan itu bukan menikmati segala sesuatu, tetapi ketika kita mampu menanggung segala sesuatu, termasuk penderitaan, sebagai kemuliaan. Bangkit bersaksilah. Penderitaan bukan akhir. Kita menjadi besar jika kita mau berkorban dan melayani. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Sebuah persembahan pujian dari paduan suara sangkakala. Mlebet petamanan Gustiku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita tanggapi kebenaran firman Tuhan dalam sebuah pujian menjulang nyata atas Bukit Kala. Bendera
kasih, biarlah kita bersama menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita memanjatkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami terharu atas apa yang telah Engkau perbuat bagi kami di atas kayu salib dan juga atas kebangkitan-Mu. Karena pengalaman kami dalam pelayanan rumah sakit bukanlah pengalaman dalam keterbatasan, tetapi justru pengalaman Kristus yang berkorban dan yang melayani. Apa yang tampaknya susah dan derita bukanlah kehilangan dan penderitaan, tetapi kini kami percaya di dalam Kristus, pengorbanan dan pelayanan kami akan berdampak besar dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Kristus kami telah diperbarui dan kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena itu ya Bapa, kami berdoa bagi rumah sakit Bethesda. Karena ini adalah alat-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang memimpin kami dengan hikmat dan kebenaran-Mu, supaya kami sungguh menjadi ladang Allah, supaya setiap tempat ini boleh dipulihkan dan Tuhan dimuliakan. Biarlah dalam pergumulan kami, segenap keluarga besar, kami semakin berakar dalam kebenaran-Mu, bertumbuh di dalam iman anugerah Kristus, dan mendatangkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan. Dengan demikian Bapa, kami boleh bersuka cita, sekalipun kami berkorban dan melayani. Inilah kebesaran Allah di tengah-tengah kami. Lindungilah kami, karena kami berada di garis terdepan, supaya Bapa, kami tidak menjadi lemah, apalagi jatuh sakit. Peliharalah kami semua, sekalipun dalam kesusahan dan kehilangan, tetapi kami tidak kekurangan apapun. Tuntun kami, supaya kami melewati kesusahan ini dengan penuh keselamatan. Berkatilah kami semua. Juga bagi pemerintahan bangsa kami, Engkau karuniakan hikmat, sehingga dengan segenap usaha, kebijakan-kebijakan pemerintah, kami benar-benar dapat kembali dipulihkan. Berkatilah masyarakat Indonesia, supaya taat protokol kesehatan, bahkan juga yang di dalam kelemahan, di dalam kekurangan karena krisis, kehilangan penghidupan dan pekerjaan. Mereka pun tetap dapat bertahan karena pemeliharaanmu dan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Terima kasih. Biarlah di tengah pandemik, kini kami bangkit. Karena penderitaan ini bukanlah akhir, bahkan kematian tidak akan pernah mengakhiri kehidupan kami. Biarlah kami semakin berkorban dan melayani, supaya dengan demikian kuasa salib Kristus menjadi nyata, baik sekarang dan selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyatakan pujian kemenangan kita. Sebab Dia hidup. Menyembuhkan, menyucikan.
pengutusan dan berkat. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Firman Tuhan, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau menerangi kegelapan dunia ini ya Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan, lakukanlah tugas saudara dengan sukacita dan semangat baru untuk mewujudkan damai sejahtera. Dengan penuh sukacita akan kami lakukan. Kembalilah ke dalam dunia yang gelap. Terangilah dunia ini dengan berita bahwa Kristus sudah bangkit. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian menaungi saudara dan memampukan saudara untuk hidup dengan sukacita dan melakukan tugas pelayanan dengan baik serta damai sejahteranya selalu ada di hidup saudara. Kasih Allah Bapa yang berkenan mengutus putranya ke bumi ini dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu mati terhadap dosa dan hidup bersama Dia, menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Demikian ibadah perayaan Paskah. Mari berarti kita juga diajak merayakan hidup di pandemik ini. Bangkit dan bersaksilah. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosef yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini boleh tertanam, berakar, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Oleh kasih karunia dan rahmat-Nya, kita telah dibayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia, Tuhan sumber kekuatan, kehidupan dan pengharapan kita. Kuasa Tuhan Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita di penghujung acara ibadah Paskah Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Terima kasih kembali kami sampaikan, dan terimalah kembali salam dari kami segenap Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Selamat Paskah dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
tidur kau. Ngapain kau sedih-sedih? Gak usahlah kau buat sedih-sedih tuh. Nah gimana nih hasilnya? Hasil lab sama radiologi. Kenapa? Aku divonis gagal ginjal kronis. Lihat, kau lihat ini minummu. Masih penuh. Gimana kalau nggak kena ginjal kau? Nah kalau nggak haus? Ya harus dipaksakan lah minum itu, Bah. Setiap hari itu minimal 8 gelas per hari. Sudahlah, susah kali mama dibilangin. Ganturan lo, kalau melakukan rambut nih. Pak, itu mama sekali dikasih tahu. Ya kenapa? Divonis ginjal, harus cuci darah. Bapak sajalah sudah yang kasih tahu. Cuci darah? Oh baik, ini saya kasih tahu. Ya. Mak, sudah, nggak usah sedih. Semua akan sama merasakan dalam hidup ini. Ini loh Pak, yang bikin saya sedih. Tidak apa-apa, Tuhan melebihi alat yang ada di sana. Tapi kan anak-anak masih kecil Pak. Sudah, serahkan pada Tuhan. Mujizat akan nyata dalam hidup kita. Ya, tetap semangat ya Mak. Selamat Paskah, Rumah Sakit Bethesda bangkit dan bersaksi. Kami segenap panitia Paskah dan Pentakosta Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah. Rumah Sakit Bethesda bangkit dan bersaksi. Dia yang harus mati untuk mengalahkan maut dan membayar tebusan untuk kita semua telah bangkit dan menang. Dialah yang harus makin besar dan kita harus makin kecil. Kami, keluarga besar Sekretariat Rumah Sakit Bethesda, mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami karyawan bidang rekam medis dan informasi kesehatan Rumah Sakit Bethesda mengucapkan Selamat Hari Paskah tahun 2021. Selamat Hari Paskah tahun 2021. Tahun 2021. Bangkit dan bersaksilah, tetap semangat Tuhan. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Paskah adalah kematian, pengorbanan, penebusan manusia yang berdosa, yang lemah, tidak mampu menanggung dosanya, perbuatannya, menjadi kemenangan, kebahagiaan, sukacita, dan harapan. Betapa hatiku berterima kasih. Pandemi ini kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Rasa sakit jarum suntik ini tidak sebanding dengan pengorbanan dari Tuhan Yesus.
Keluarga besar Instalasi Gereja Sentral mengucapkan Selamat Paskah 2021. Berpaling kepada Sang Hidup. Memberkati kita semua. Kami staf ICU mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Keluarga ICU mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Instalasi rawat inap Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah 2021. Bangkit dan bersaksilah. Kami Divisi Kewanitaan dan Kakak Rumah Sakit Bethesda mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Dokter Center mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kami Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Bethesda mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami bagian PSPRT Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah 2021. Bangkit dan bersaksilah. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, dan ada terang baru. Kegelapan telah dilenyapkannya. Selamat datang di Picu-Nicu. Pelayanan yang disiplin, cekatan, peduli, penuh kasih, cepat, dan tuntas. Kami, keluarga besar Ruang Picu-Nicu Rumah Sakit Bethesda mengucapkan Selamat Paskah 2021 untuk saudara-saudaraku terkasih. Tetap semangat
semangat dalam melayani dan selalu jaga kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita. Amin. Belayat ageng kebidanan ngaturaken Sugeng pasrah malih selikur Gusti Yesus menyai.